Ya, baik saudara, terima kasih Anda masih dalam Bincang Inspiratif Kompas TV Lampung bersama saya Siti Tania dan tentu saja narasumber saya yang sangat luar biasa Mbak Andita Irianto. Mbak, kita kembali lagi Mbak. Mungkin bukan cuma penonton doang yang tertarik, saya pun sangat tertarik banget ya mengenai makeup artis ini. Terus kemudian ini kan semakin hari ini semakin menggiurkan Mbak, apalagi memang setelah Mbak Andita muncul yang baru lagi, ada lagi, dan itu semakin banyak gitu di Badan Lampung. Terus kemudian gimana sih kalau Mbak Andita Irianto melihatnya peluang bisnis di makeup artist ini seperti apa? Ya, menurutku di peluang bisnis di makeup artist ini sangat-sangat basah banget. Ini masih di daerah Bandar Lampung ya. Yeah. Kalau kamu buka makeup bisnis ini di Jakarta, di kota besar itu sangat lebih basah lagi gitu. Kalau untuk apalagi makeup itu sekarang tuh di tren 2017 itu udah kayak makanan pangan kayak udah nasi ya, udah kayak nasi, harus ada nasi, udah ada lauknya gitu. Kalau misalnya ibaratnya kalau dibilang gue mau keluar make up nggak tanpa alis, gue nggak mau gitu, mending gue di rumah. Alis kita tuh abis di rumah, itu tuh mendingan nggak usah keluar dulu. Ya padahal nggak pakai alis. Iya betul. Dan kalau misalnya kita melihat kan berarti make up ini semakin hari semakin tahun berarti harus mengikuti zaman ya, trennya begitu Mbak. Betul. Berarti kita juga mau nggak mau harus melek informasi dong. Iya betul. Begitu juga Mbak Andita Irianto dong. Berarti tren yang saat ini sedang berkembang apa? Kalau dilihat dari tren saat ini sih blush on ya, kebanyakan alis dan blush on biasanya. Kalau untuk kayak eyeshadow, bulu mata itu kayaknya relatif. Tapi kalau misalnya untuk alis tuh harus yang on, kan kalau zaman dulu tuh alis Krisdayanti ya, gitu kan. Tapi kalau sekarang tuh harus yang agak besar sedikit gitu. Terus kalau untuk blush on sekarang tuh harus di bawah mata. Banyaknya orang tuh pengen tuh yang kayak blush on demam gitu. Apa itu? Blush on demam tuh kayak blush on di bawah mata. Kayak aku pakai nih sekarang nih. Kalau dulu kan blush on di pipi. Oh iya, di pipi, benar-benar. Di pipi, di sininya kosong gitu. Itu pipi. Itu tuh tren pada saat ini. Iya, berarti boleh tuh diikutin. Iya. Oke. Dan kalau misalnya kita melihat makeup ini adalah sebuah peluang baru di Bandar Lampung, terus kemudian akhirnya orang banyak yang berlomba-lomba, gue pengennya seperti ini gitu. Dan terkadang kalau misalnya kita melihat ada seseorang yang memang belum cukup gitu ya, dirasa belum cukup kemampuannya, tapi kemudian dia sudah pede gitu, percaya diri untuk membuka, akhirnya bisa dia buka klien gitu ya. Itu seperti apa Mbak? Pernah nggak sih melihat atau di sekitar kita seperti itu? Banyak sih ya, aku kayak lihat kayak gitu tuh sekarang banyak banget. Yang mungkin alisnya masih meleok-meleok gitu, kayak mungkin fondinya belum rata gitu. Tapi itu mungkin bagi mereka itu adalah proses pembelajaran. Menurutku, aku juga dulu gitu kok. Walaupun aku mengikuti pembelajaran 3 bulan dari make up, terus aku make upin klien, itu aku juga seperti itu. Tapi coba diminimalisin dulu untuk kayak mencari klien-klien terdekat. Lebih baiknya sih gitu. Iya, lebih baik orang-orang terdekat dan orang-orang kenal daripada orang-orang yang nggak kenal kita make upin tiba-tiba jeder gitu kan. Jadi itu kesan yang agak-agak bakal jadi kesan buruk gitu. Iya. Diminimin lah. Oke. Dan Mbak, berbicara mengenai makeup, sayang banget kalau misalnya kita nggak dapat tips dari Mbak Andita Irianto, seorang Andita Irianto gitu kan ya. Kalau misalnya wajah orang pasti berbeda-beda, tipenya juga begitu. Terus kemudian make upnya seperti apa sih Mbak? Gimana cara kita bisa menyesuaikan dengan wajah kita dengan make up yang kita punya begitu? Gitu. Kalau aku lihat nih dari tatanan muka aku dengan tatanan muka Mbak gitu ya. Aku lihat dari mulai alis ya. Kalau aku alis pakai alis kayak alis dengan ukuran kayak Mbak, aku nggak akan cocok. Berarti harus disesuaikan dengan wajah. Iya, disesuaikan dengan wajah aku tuh nggak akan cocok dengan alis yang besar gitu. Mau gimana pun nggak akan cocok. Pasti kayaknya bakal kayak Shinchan. Tapi kalau dengan tatanan wajah, mungkin tatanan wajah aku lebih kecil dari Mbak gitu kan, jadi bagian alis tuh harus lebih kecilin lagi gitu. Berarti memang ada teknik-teknik sendirinya gitu Mbak. Berarti bisa dikatakan masing-masing wanita dengan karakteristik wajah yang berbeda membutuhkan polesan yang berbeda juga begitu. Oke, kalau pengalaman dari Mbak Andita Irianto sendiri, ada nggak sih Mbak satu klien yang membuat Mbak Andita itu terkesan begitu? Terkesan seperti apa nih? Make upnya, terus kemudian klien yang paling membuat Mbak Andita, ini paling gue suka ini gitu. Banyak sih, banyak. Aku waktu itu ada satu yang bikin aku terkesan itu pramugari waktu itu aku make upin.
Yang pertama dia tuh udah cantik banget, emang mukanya juga sudah Arab banget gitu, maksudnya hidungnya pun gak usah perlu harus di shading full gitu, jadi aku pakai shadingnya pun sisa-sisaan dari kuas itu aja gitu, nggak usah aku colek lagi dari shading untuk shading hidungnya. Itu sih yang aku berkesanin gitu, jadi kayak tantangan sendiri kalau orang cantik tuh nggak harus di fullin makeup tuh gitu. Iya, karena terkadang kalau bisa kita melihat di makeup artis di Bandar Lampung, terkadang ketika momen kita mau wisuda, mau nikahan itu disamakan sempat begitu. Saya pernah melihat beberapa postingan yang ini kayaknya sama deh makeupnya antara makeup pernikahan, wisuda, pesta itu sama gitu. Itu kan terkadang nggak banget gitu ya Mbak ya. Itu melihatnya seperti apa kalau Mbak Adita sendiri? Sempat nggak sih ada momen seperti itu? Momen di akunya? Iya. Apa momen untuk orang lain? Untuk orang lain. Kalau aku sih pasti beda. Kalau aku sih pasti aku bedain dari mulai brand, dari mulai kedetailan. Kalau dia mungkin, kalau mungkin ada seseorang itu yang makeup party, makeup wisuda, bahkan makeup pengantin bisa sama, aku nggak agak bingung juga sih. Gitu Nggak habis ya? bingung, mungkin pas makeup partinya mungkin di fullin detailnya atau produknya disamain pun aku nggak paham gitu. Mungkin atau mungkin dia membuat jam terbang sendiri. Maksudnya gini, kalau jam terbangnya gini, kalau misalnya kita datangin dengan klien dengan harga price segini, itu sama aja orang tuh datang ke rumah kita gitu. Makanya kita buka price gitu. Mungkin dibedain gitu kali ya. Aku nggak paham juga. Oke, baik. Ini menarik banget tuh mengenai makeup artis ya, apalagi di Bandar Lampung. Dan baik saudara, kita akan masih segera kembali, masih bersama dengan Mbak Adita Irianto. Tetaplah di Bincang Inspiratif Kompas TV Lampung.